Cinematek, podcast Cinematek. Di sebelah saya ada Kak Faujan selaku Ketua Perkasa, dan di sebelahnya ada ini dari Minat Bakat BEM Universitas Erlangga. Oke, dengan saya sendiri Ketua Cinematek. Oke, kemarin kan ini gini, ada fenomena di mana orang yang berilmu tapi itu kelihatan gak punya adab. Nah, menurut kalian ini dahulukan adab atau ilmu? Mungkin bisa kayaknya dulu sih. Adab atau ilmu dulu ya. Sebenarnya itu kalau kita melihat dari zaman-zaman dahulu ya, dari zaman Rasulullah, itu kenapa saya bilang adab dulu daripada ilmu. Kenapa saya bilang adab dulu daripada ilmu? Soalnya ulama-ulama itu dulu itu berapa tahun? 20 tahun maksudnya. 20 tahun mempelajari tentang Islam, 18 tahunnya buat mempelajari adab dan 2 tahunnya buat mempelajari ilmu. Nah, jadi ya saya emang adab itu kan sebenarnya definisinya kan tata krama ya. Jadi gimana cara kita bersikap, gimana cara kita berperilaku, bertingkah laku sebelum kita mempelajari ilmu. Kita harus tahu dulu nih adabnya. Ada kan gini. Dulu tuh saya belajar tuh di pesantren, ada namanya buku Adabul Muta'allim. Itu karya Imam Nawawi. Jadi di situ ilmu adab tanpa ilmu tanpa adab itu ya omong kosong jadi jatuhnya. Jadi kayak ya semuanya ada tata caranya gitu sih. Kalau Kak Faujan sendiri, kalau dari saya pribadi jujur ya, melihat beberapa fenomena ini soal apakah mendahulukan adab atau ilmu, jujur dari saya pribadi memang ada sedikit pendapat yang bisa diterima dari Kak Ijaz. Tapi kalau kita lihat di sini, ketika seseorang mulai berilmu, maka seharusnya dia mulai mengetahui bahwa ada beberapa ilmu yang harusnya dipraktekkan. Itu salah satunya adalah adab. Oleh karena itu, adab di sini pun merupakan ilmu gitu, sehingga ketika seseorang telah berilmu, maka seharusnya dia bisa mempraktekkan apa yang dia dapat dari pelajaran yang dia raih. Ya, salah satunya adab. Itulah kenapa that's why itulah kenapa sebenarnya kalau dari saya melihat fenomena kemarin itu malah ada sedikit kerancuan. Apakah memang beberapa orang ini diakui berilmu lalu tak beradab, atau memang sebenarnya mereka belumlah berilmu tapi sudah mulai songong untuk masuk ke dunia publik, yang dimana akhirnya ada pertanggungjawaban untuk disaksikan oleh banyak audiens. Itu yang akhirnya banyak menghasilkan persepsi ya. Ada yang menilai kan dia tokoh besar, atau ada yang sisi lainnya, wah ini orang ya sebagaimana tokoh besar tetap tidak boleh, namanya tidak berada seperti itu. Nah, makanya kalau dari saya pribadi melihat ya beberapa fenomena di belakang itu, harusnya ketika seseorang mulai berilmu maka dia bisa menilai bahwa ada yang baik dan ada yang buruk begitu. Nah, kan ada nih ya. Sekarang kan rata-rata nih pendakwah dari tutur kata bahasa tuh udah jauh lah dari kata sopan orang yang beradab gitu. Iya, mereka berilmu gitu, bahasnya agama gitu. Tapi ketika dakwah, bahasa mereka tuh bahasa yang jauh dari kata sopan. Nah, kalau alibi mereka itu yaitu cara mereka berdakwah. Nah, apakah menurut kalian cara-cara kayak gitu tuh harus dinormalisasikan gitu? Sebenarnya nih, dari teori dakwah dari Guru Rasulullah ada namanya teori dakwah sembunyi sama terang. Ya memang kemarin beralasan yang ya sebenarnya kata jadi samping fenomena itu kan kayak ada yang beralasan kayak wah ini dia cara dakwahnya nih pas nih sama zaman sekarang nih, gaul nih gini-gini. Mungkin kalau misalnya dibilang iya atau enggak ya, itu punya esensinya masing-masing. Jadi kayak misalnya contoh kita ngajak orang sholat gitu kan, kalau kita ngajak orang sholat pakai kekerasan, itu kan jatuhnya kayak wah gimana sih, kayak apa sih lo gitu kan, yang memang apa ya, tapi ini kayak ih
orang-orang yang memang belum paham tentang agama banget gitu kan, kayak misalkan dia masih minim lah pengetahuannya. Tapi kayak misalkan kita ngajaknya dengan sifat kerendahan hati, kita ngajak memang dengan perkataan yang baik, kita nanya ya apa nih misalkan kalau sholat kita nanti kalau misalnya kita sholat kita dapat apa gitu misalkan dengan agama kita begitu sih menurut saya. Ya, kalau kabarnya sendiri gimana? Gimana ya? Sebenarnya beberapa hal atau fenomena yang ditanggapi ketika banyak nih bahasanya mungkin tokoh publik lah ya, tokoh publik yang ketika mulai berada di ranah publik dia mengeluarkan entah itu statement atau perilaku yang tidak dinilai amoral atau tidak beradab, ya sangat disayangkan sebenarnya, karena sebagaimanapun zaman itulah yang sebenarnya akhirnya dinormalisasi, dibudayakan di Indonesia saat ini. Contohnya gini, kita tidak perlu jauh untuk keberadaan dulu. Contohnya adalah bertutur kata yang baik. Nah, di zaman dulu kita pas kecil nih, yang bahasanya awal-awal Gen Z lah ya harusnya, itu bertutur kata masih dengan baik, tidak ada kontaminasi bahasa kasar, tidak ada kontaminasi bahasa yang dirasa gaul. Tapi pada akhirnya ketika kita masuk ke bagian era saat ini, maka bahasa kasar dan bertutur kata yang dicap gaul itu malah ternodai dengan bahasa-bahasa kotor gitu. Makanya sebenarnya kalau dibilang menilai suatu fenomena ini beradab atau tidaknya, sebenarnya kita bisa melihat kilas balik bahwa di teman-teman kita aja di sekitar kita itu banyak yang mulai lupa nih bagaimana adab, apa itu adab gitu kan. Jadi standar adab yang saat ini itu sedikit bergeser daripada yang zaman dulu ketika kita bilang ngomong dengan orang sebaya itu bisa kok tanpa berucap kasar, ngomong dengan orang tua kita bisa kok dengan bertutur kata yang halus. Nah, itu udah mulai bergeser konteksnya, sehingga ketika ada yang seperti ini nih, kasus fenomena sekarang itu malah kayak dianggap ya udahlah itu kan udah zamannya, itu kan cara mereka dan nah itulah yang dirasa kayaknya masih harus kita kaji nih di Indonesia apalagi ya, karena fenomena ini sebenarnya bukan cuma di satu atau dua, tapi sudah hampir sering gitu, kayak hampir sering. Bahkan yang mengaku keturunan gitu kan, dan yang mengaku keturunan nih mereka cara ngomong nih kasar, bahkan ada yang sampai teriak-teriak gitu kan, terus kayak nantangin, ngerasa gitu kan. Nah, tapi mereka beralih kayak gini, karena kita itu keturunan, ya tahu kan ya. Jadi mau kita berbuat seburuk apapun tetap jaminannya surga. Nah, tuh katanya mereka ini karena ilmu, pertama ilmunya udah segini, terus kedua keturunan juga. Nah, jadi walaupun mereka yang berkata kasar berbuat apa, mereka mengklaim itu ya jaminan mereka itu surga gitu. Menurut kalian sendiri gimana? Kalau saya sih sedikit ketawa lah sama fenomena gitu, kayak kok bisa gitu ya. Mungkin dari backgroundnya tuh kalau misalkan background jauh kan dengan sifat Rasul dengan proses itu gimana? Jadi gini, memang kita sebenarnya udah tahu kan, kayak misalkan dulu itu ya apalagi setelah keturunan Nabi, keturunan Rasul, pasti kita harus hormati kan. Tapi orang-orang itu patut dihormati atau tidak? Itu maksud saya. Jadi kayak misalkan dari cara tinggalnya begitu, apakah dia sesuai dengan yang memang notabene keturunan Nabi nih? Quran hadis lah. Iya, maksudnya ya pasti kan belum ada sunnah Al-Quran kan. Ya misalnya kan kayak tinggal apa yang memang di luar, nah kok dia kayak gini sih, keturunan Nabi kok kayak gini sih, keturunan Rasul kok gini sih. Ya mau gimana lagi kan, maksudnya kayak kita juga pasti di kalangan masyarakat juga simpang siur kan tentang mau ini. Kalau misalnya bilang jaminan surga, ya kalau gimana ya? Jadi dia bukan jaminan surga. Ya mereka mengklaim gitu, padahal kan kalau nggak salah ada hablum minan nas dan hablum minallah gitu. Yang didahulukan itu malah hablum minan nas kan kalau nggak salah. Soalnya ketika kita salah sama Allah, kita bertobat itu di maaf. Tapi kalau manusia selama kita nggak dapat maaf sampai kapanpun kita bakal betul. Itulah sulitnya interaksi sama manusia, dan itulah juga kenapa tadinya seperti
saya bilang kalau misalkan memang ketika seseorang sudah mulai meneliti ilmu, sudah mulai belajar mengenai ilmu, maka ya karena ada masuk dalam ilmu oleh karena akhlak ya, oleh karena itu udah sepatutnya ketika seseorang belajar maka dia mengerti nih apa esensi dari adab, apa standar dari adab yang kita pelajari, yang standarnya itu kita langsung ikuti di Quran dan hadis itu. Makanya ya kalau kita tahu dari hadis dan sunnah itu kan tingkah laku Rasul, di mana memang pada akhirnya apakah tingkah laku seseorang itu mencerminkan dengan apa yang kita percayai atau tidak. Jadi kalau dari saya pribadi memang melihat ya fenomena belakangan ini, entah itu dia di luar dari background yang punya keturunan lah, atau memang yang tokoh publik lah, kita harus melihat secara objektif bahwa yang namanya akhlak adab itu punya standarnya sejak lama. Kita tinggal kembali aja nih ke standar yang lama, apakah itu sudah terrealisasikan di tokoh seseorang itu atau tidak. Nah, makanya gampang kita untuk menilai apakah seseorang ini beradab atau tidak. Ya dengan kita juga belajar juga. Iya, kayak mulai dari tingkah laku sampai tutur kata pun itu udah mencerminkan isi orang ini gitu kan. Betul. Makanya ketika mereka berilmu nih, wah, jadi mereka sembarangan aja udah mau ngomong. Terus dengan alibi-alibi mereka yang gini-gini, nah caranya mereka berdakwah emang kayak gitu, menariknya mana namanya? Menarik minat lah pokoknya orang-orang yang denger gitu ya kan. Kalau menurut saya sendiri kayak nggak etis lah gitu, apalagi agama gitu. Bahkan sampai sekarang ada yang membandingkan kayak lebih baik jual ST gitu kan, jual agama. Sampai ada kayak gitu kan. Ada ya. Ya itulah, makanya kalau bisa jangan sampai Islam yang terkenal indah itu jadi tercoreng gitu, kayak katanya Islam itu indah tapi kok saling memaki atau saling apa ya, itulah kayak sekarang aja kan ustadz saling nantang tuh kan, saling mana yang lebih benar nih, gua apa lu kan banyak tuh. Betul. Izin untuk menanggapi sebenarnya untuk kondisi jadi gini, perihal yang kemarin itu yang STI itu jujur saya melihat memang ada apa ya, ada kelepasan lah tokoh publik ini. Tapi perihal beberapa tokoh agama yang saya menantang debat dan lain-lain sebenarnya itu sudah ada di sejak lama, dan para cendekiawan, para tabiin itu juga banyak mereka yang saling beradu argumen untuk melihat bahwa redaksi mana yang lebih kuat di antara mereka. Oleh karena itu sebenarnya kalau perihal keberanian para ulama mempertahankan Islam itu salah satunya itu ketika mereka berdebat satu sama lain. Nah, tapi kan konteksnya sama yang dulu itu beda. Dulu kan debat buat cari siapa yang debat itu buat nyari mana nih yang benar gitu kan. Kalau sekarang kan debat buat membuktikan lu apa gua yang benar gitu kan. Situ tuh kesalahannya para tokoh agama sekarang gitu. Iya. Ya, beberapa kondisi memang pada akhirnya saling ingin menang ya. Tapi kalau kita lihat kembali, insya Allah masih ada sih untuk beberapa mereka yang masih dengan niatan mendebat seseorang untuk memberikan wawasan nih kepada publik. Karena kalau nggak salah nih, yang kemarin itu di salah satu tokoh publik, dia YouTuber, anggap aja dia panggilannya guru. Panggilannya guru, dan akhirnya ketika berargumen tanpa basis data yang jelas, tanpa referensi, maka ada salah satu ustadz ulama yang mendebat bahwa pertarungan argumen ini alhamdulillah disaksikan oleh publik dan sebenarnya niatannya memang untuk meluruskan. Nah, akan tetapi kalau misalnya kita lihat di yang kasus kemarin ya, ST itu kan itu sepihak ya, kan jual ST-nya juga nggak dikasih panggung untuk ngomong gitu. Dan kalau saya lihat ketika ya permintaan maaf itu ada di dalam diri orangnya, tapi kalau misalkan memang karena ini kesalahannya diekspos di publik, maka minta maafnya harus diekspos juga gitu. Itu yang dari segi etis atau tidaknya saya melihat kayaknya nggak perlu sampai ekspos. Ya kan ada pandangan juga dari para ahli komunikasi katanya itu
lebih ke kayak intimidasi atau gimana gitu. Betul. Kalau kayak kita gini ya belum berani menilai ya. Iya. Apa emang itu dibenarkan atau enggaknya, tapi dari pandangan kita sendiri emang itu salah kok. Iya. Kita berargumen aja Pak. Tapi emang nggak ada yang bisa mendekati sifatnya Nabi. Tuh. Betul. Kan ada juga tuh yang maling yang ketangkep terus katanya warisnya itu wajar salah karena bukan Nabi gitu kan. Ada kutipan-kutipan macam itu. Betul. Oke, terima kasih buat Kakak Fauzan dan Kak Ijaz. Oke, jadi intinya itu dahulukan dulu adab bukan daripada ya. Emang adab itu pertama sebelum ilmu. Karena tadi yang disebut sama beliau-beliau ini belajar adab pun sampai 18 tahun baru ilmunya gitu 2 tahun. Ya itu semoga tidak terulang lagi kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin ini. Oke, terima kasih semuanya. Satu lagi boleh? Gimana? Jadi gini, maksudnya misalkan kan kita di kalangan zaman yang berkembang ini kan kita harus bisa memilah. Maksudnya ketika kita punya pedoman Islam kita itu Al-Quran dan Sunnah, kita pasti kayak punya harus kadang kan guru bahasanya. Ya, betul. Ya, harus punya guru. Ustaz yang memang sesuai dengan yang kapasitas dan kaidah Islam gitu. Maksudnya kayak yang benar-benar gitu kan. Kadang-kadang kalau melihat gini kan yang memang kemarin viral ya, yang kemarin kan, ya memang yang di situ tuh situ tuh ya memang perilakunya ya selengean, keren-keren gitu kan. Tapi kalau nggak sesuai dengan ya dengan tingkah laku sama pribadi yang mau bilang apa namanya jauh apa kecuali Nabi lah gitu. Ya, kayak baca Quran aja sambil rokok gitu kan. Ini nggak etis gitu. Kayak bahkan baca Quran ibadah itu harus suci dari segala apa gitu kan. Oh ini lah sambil ini rokok. Ya kalau bisa jangan ditiru ya. Udah, kita tidak mewakili ormas manapun dan kita tidak bertujuan kepada ormas manapun. Ini kita general, jadi kalau bisa yang lain jadi pelajaran. Jangan sampai terulanglah hal-hal yang nggak pantas atau nggak etis gitu buat di publik. Ada kata penutup mungkin dari Fauzan? Kalau kata penutup sih untuk teman-teman, untuk kita semua, untuk saya pribadi juga, fenomena mengenai perilaku sosial, maka yang harus kita lakukan adalah pertama, jangan langsung merespon, yaitu menganalisa dulu nih. Kita sebagai mahasiswa, tapi secara publik kita sebagai manusia, kita diberikan akal untuk belajar, maka pelajari dulu bagaimana perilaku sosial yang terjadi, bagaimana acuannya dan lain-lain. Nah, sehingga kita setelah melakukan analisa, kita bisa tuh merespon. Akhirnya merespon dengan bijak beberapa tingkah laku sosial yang terjadi di publik, atau publik sih. Makanya ya yang dirasa saat ini adalah banyak orang terlalu berbicara tapi lupa untuk belajar. Sehingga yang pertama itu belajar dulu, baru mengerti, setelah mengerti lalu tuangkan pemikiran ilmunya untuk hal yang bermanfaat dan responlah secara positif dalam hal apapun. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih semuanya. Nantikan lagi di podcast selanjutnya. Oke, assalamualaikum.